Nah, kali ini gue bakal kasih tahu gimana sih cara pilih mobil ini biar kalian nggak keluar uang banyak untuk merawatnya. Usahain nih, bodinya kalau lu intip dari sebelah sini itu lurus nih, lempeng, ya kan? Yang kedua, lu coba cek seluruh bodi, list nih. Lu coba lihat listnya masih utuh, ya kan? Listnya utuh sampai sini, muter sana. Itu penting sih, soalnya kalau lu cari agak susah. Nah, yang kedua, lampu cuy. Ini lampu depan itu kalau emang udah kuning itu harus sama cuy. Nah, kalau ini kan masih pada bening nih, yang berarti emang belum pernah diganti, atau kuning sebelah gitu, berarti belum pernah pecah. Lu juga coba cek tulang-tulang dalam sini nih, gue buka ya. Nah, ini dalamnya mesin Corolla nih cuy. Kalau gue sih masih ada nih stiker-stiker begini. Terus ini jenis catnya nih udah mulai luntur. Nah, lu cek tulang-tulang sini nih. Ini nggak boleh ada yang penyok atau bekas las. Nah, sama ini nih, ini harus lurus cuy. Kedua, ini gue kasih tahu yang berdasarkan fisik aja ya, yang bisa gue lihat. Nah, yang kedua ini nih bisa lihat kan, ini namanya ESCV kalau nggak salah. Itu kayak idle speed control gitu deh, buat ngatur langsam kalau lagi start mobil awal sama nyalain AC. Nah, kalau yang gue ini udah agak-agak tutung nih, yang berarti harus diganti, karena kalau nggak diganti nyerangnya ke ecu. Lu juga cek di jalur radiator nih, ada bekas-bekas kerak air bocor atau enggak. Nah, sama ini juga penting nih, Corolla itu sering kena di power steering. Nah, lu harus cek juga jalurnya sampai ke sana nih, apa basah atau enggak. Kalau yang ini sih aman ya, ini aman. Nah, kalau bisa lu ngolong juga sih, jadi ketahuan gitu apa ada oli rembes atau enggak. Kalau bisa sih jangan sampai ada oli rembes ya, karena itu bakal jajan kilometer. Nah, di sini gue nggak menyarankan lo ambil yang kilometernya tinggi banget, karena selain lo ngerawatnya nanti tuh bakal lebih boros sama banyak yang harus diganti. Nah, lu juga bisa cek nih, biasanya kisi-kisi AC ini udah pada kendor cuy. Ini kisi-kisi AC. Nah, lu perhatiin juga ininya nih, ini jangan sampai ada yang patah-patah atau apalah gitu. Nah, ini juga lu cek satu-satu, ini kan elektrik nih, coba pencet satu-satu berfungsi atau enggak, jamnya masih hidup atau enggak. Ini nih plafon, harus coba cek nih satu-satu. Ini juga tuh. Nah, ini jangan sampai udah ganti, apalagi jangan ya. Kalau bisa sih masih kenceng, masih bahannya masih ori, ya kotor-kotor dikit nggak masalah. Nah, sama karet-karet ini nih, aduh, kelihatan
karetan. Nah, karet ini juga penting nih. Nah, ini harus lurus sampai sini nih. Ini penting nih. Biasanya kalau udah pernah dibongkar nih, ini udah nggak akan lurus lagi. No, sampai sini nih. Ini harus utuh. Ini gue ngomongin kalau emang lu beli terus lu bakal rawat, dipakai enak ya. Ini harus original, karena nyari ya kain begini susah nih. Nyari copotannya juga susah. Contohnya gini. Nah, door trim gue yang ini nih, ini udah nggak original nih. Nah, gue nyari bahan kainnya ini susah nyari bahannya. Ya kalau bisa jangan yang dibungkus lah, cari interior. Ini juga ini udah diganti nih kayaknya sama orang dulu. Ini juga ini tuh harusnya bahannya begini loh. Nih, ini tuh harusnya bahannya begini. Cuman ini kayaknya udah dibungkus. Nah, tapi kalau ngomongin setirnya aman nih. Ini dibungkus gini, tapi nih lu lihat deh. Kulitnya masih bagus cuy, dalamnya masih bagus. Ini gua pernah buka sih, ini masih bagus. Nih detail-detail ini juga masih ada. No. Belum ada yang luntur. Enggak. Nah, lu cobain masukin ke RND. Nah, kalau bisa jangan ada hentakan nih. Ini kalau bisa nggak ada hentakan. Jadi kalau bisa tetap ada respon, cuman nggak ngehentak gitu, nggak kayak ditabrak dari belakang gitu mobilnya. Nah, ini juga agak susah nih nyarinya nih. Perintilan kecil, cuman ya kalau ada cakep aja. Kebanyakan sih masih pada mulus ya. Cuman kalau perintilan kayak gini udah pada nggak ada, ya skip dulu aja deh. Kalau itu yang kalau emang nyari yang bener-bener mulus ya, nyari yang bener-bener masih seger gitu. Nah, ini kan lu lihat nih, kalau bisa, ini kan mobil lebih dari 15 tahun ya. Tepatnya ini mobil udah 19 tahun. Kalau repaint sih wajar ya, kata gue. Tapi ya lu harus teliti juga gitu. Repaintnya jangan sampai nggak sesuai dengan warna originalnya. Nah, kalau Corolla, kalau bodinya biru, ininya juga biru, cuman agak beda nih birunya. Ya lu cari yang kondisinya sebaik mungkin lah dari cat, karena cat juga lumayan mahal gitu kalau emang pengen kelihatan seger. Kebetulan gue dapet nih lumayan lah ya, kinclong tuh, lurus kan, asik lah. Kalau untuk mesin, usahakan gak ada kabel-kabel jumper yang aneh-aneh gitu loh. Kelihatan kan kalau kabel yang bukan bawaan pabrik, biasanya gak rapi gitu, kesana sini kabelnya. Nah, kalau bisa jangan sampai ada yang begitu tuh, karena ya itu tidak sesuai dengan standarnya. Lu juga coba bawa jalan ya, dalam artian begitu lu udah cocok sama catnya, lu udah cocok sama kondisi mesinnya, interiornya, lu coba bawa jalan, lu rasain gimana setirnya, gimana kaki-kakinya, gimana kalau matic, gimana perpindahan giginya, itu harus kerasa nih. Oh, ini gigi 1 masuk gigi 2 masuk gigi 3, itu harus kerasa. Tapi gue sendiri sih lebih menyarankan lu ambil yang manual ya, karena lebih cenderung gampang ngerawatnya. Kalau dari gue sendiri sih, mesinnya si Toyota ini tuh udah lumayan oke ya. Dalam artian mobil ini sama sekali nggak ngeribetin gitu. Ya cocok untuk dipakai sehari-hari, untuk kerja, untuk kuliah. Oh ya, jangan lupa
begitu lu ambil mobil, lu spare dana kurang lebih ya 10 jutaan lah untuk pajak. Kalau pajaknya udah on, berarti lu bisa ganti yang harus diutamakan dulu untuk keselamatan. Seperti contohnya kaki-kaki. Terus kalau untuk mesin sih, kalau emang harus ganti oli atau kuras oli, ya lu ganti. Terus tune up sih penting ya, tune up, spurring balancing lah, kayak gitu-gitu deh. Itu kalau itu murah ya. Tapi kalau emang ada parts yang emang harus diganti urgent, contohnya power steering atau kaki-kaki, itu lu spare dana lumayan. Jadi gue saranin lu harus punya spare dana kurang lebih 10 jutaan lah untuk mobil ini. Nah, mobil ini rencananya gue mau jual kurang lebih di 63 juta. Gue udah kasih tahu semua perbaikannya, bon-bonnya juga ada. Ya lu bisa cek di video sebelumnya nih. Lokasinya di Bandung, pajak on, mobil siap pakai. Di next video gue bakal kasih tahu modifikasi apa aja sih yang gak akan nurunin value dari si mobil itu.